Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Waras. Masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang untuk memajikan. Tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kaisam hari ini so busy ya cuy ya. Maaf yang belum direspon chatnya. Kalian kira-kira sudah pada tidur apa belum ini? Apa nungguin kayak Tisam? Masya Allah. Apa nungguin kayak Sam dulu biar didongengin terus tidur? Ada nggak sih yang dengerin kayak Tisam tuh tiba-tiba ngorok gitu kan? Di absen dulu, ayo ayo kabupaten mana? Norpoint ada? Saukewan ada? Mana lagi nih? Singgi Singgi ada nggak? Yang di Tunmun ada nggak nih yang dengerin kayak Tisam? Masya Allah. Hari ini ada kabar duka ya cuy ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang teman kita satu perjuangan ya, Mbak Fitri ya. Mbak Fitri yang mungkin mendengar kisahnya sebelumnya di YouTube-nya Kaisam. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah lebih sayang Mbak Fitri sehingga pada hari ini, sekitar tadi pukul 10.30 pagi ya cuy ya, meninggal dunia. Sudah berpulang aja ya. Harusnya kita bahagia, harusnya kita tidak boleh bersedih ya. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana Mbak Fitria ini menahan sakit ya cuy. Alangkah lebih baiknya Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk Mbak Fitri ya. Cuma di sini pembelajarannya kalau misalkan domestic helper secara resmi ya, itu pemulangannya tidak sulit. Bahkan majikannya juga sedari pagi tadi mendampingi Mbak Fitria di rumah sakit saat menghembuskan nafas. Dan agennya pun good. Terima kasih agen sudah melakukan yang terbaik. Agennya pun datang bahkan sampai mengelap apa namanya mukanya si Mbak Fitria dikarenakan darahnya kan banyak ya cuy ya. Sakit apa sih Mbak Fitria kayak Tisam? Tadi pagi itu setelah kayak Tisam itu beli Joysam ya cuy ya. Biasa kalau kayak Tisam itu libur walaupun libur juga Kaisam tuh apa namanya bikin makan dulu untuk yayanya Kaisam. Ditelepon kayak Tisam, "Ada nggak yang bisa ke rumah sakit?" "Oh siap." Generasi 1, 2, 3 wis treated. Paling semangat ini kalau disuruh ke rumah sakit. Alhamdulillah ya, kecanduan untuk menengoki orang yang sakit itu adalah kebaikan untuk kita semua. Silaturahim itu memperlancar rezeki kesehatan akan berbalik kepada kita semua, ya. Akhirnya, "Cuy, sana ke rumah sakit, Mbak Fitria lagi kritis." Jadi akhirnya ada yang datang ke rumah sakit dan di sana sudah ada majikan, sudah ada agen ya cuy ya. Sebenarnya di jam 4 sore harusnya itu ada keputusan terakhir nih antara dokter, majikan, dan keluarga Mbak Fitri ya. Apakah akan dicabut semua alatnya ya cuy ya, atau bagaimana, itu jam 4. Tapi alhamdulillahnya Allah sudah mengambil Mbak Fitria lebih cepat sebelum mereka berunding dan tidak menyebabkan alat itu dicabut baru meninggal gitu ya cuy. Alhamdulillahnya Allah lebih tahu yang terbaik untuk Mbak Fitria akhirnya meninggal dulu sebelum alat-alatnya dicabut. Ini kan Masya Allah ya. Sebenarnya kemarin itu Mbak Fitria itu sudah keadaannya memprihatinkan ya cuy ya. Dipindahkan dari ruangan 11 ke ruangan privat. Di ruang privat 3 ya. Di mana jam besuk ini sudah tidak berlaku untuk Mbak Fitri ya. Jadi siapapun, kapanpun, jam berapapun boleh. Itu dikarenakan keadaan urgen ya, karena rumah sakit itu memberikan kebijakan untuk memberikan, apa namanya, penghormatan ya terakhir lah cuy. Mungkin, medis sudah tahu ya, karena keadaan kritis jadi memberikan akses orang untuk menjenguk itu tanpa batas waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena saat dipindahkan ke rumah sakit di kamar privat, itu Mbak Fitria itu kondisinya sudah koma ya cuy, sudah tidak sadarkan diri. Tapi dia masih bisa merespon dengan getaran tangan ya, dan apa namanya, mata yang menutup tapi sedikit mengeluarkan air mata ya. Seperti bahasa isyarat yang menyatakan, "Iya insya Allah lah semuanya baik-baik saja." Amin. Kisah hidupnya ini sungguh sangat memotivasi kita, ternyata Mbak Fitria ini masih muda sekali di usia 27, tapi dia ini, apa namanya, mandiri, bekerja, pengen merubah, masa depannya yang lebih cerah tentunya. Walaupun dengan background yang tidak dibesarkan pertumbuhan ya, tumbuh dengan saudara-saudaranya saja ya,
Tapi Mbak Fitria ini tidak menjadikan dia seperti anak yang broken home ya, cuy. Itu dibuktikan karena dia mau berjuang 2 kali datang ke Hong Kong, yang pertama di Terminate dan di 2020 dia ketemu dengan majikan yang baik ini menjaga 3 anak. Selama perjuangan di sini Mbak Fitria ya tanpa menyerah ya, cuy. Ya padahal tahu ya usianya masih muda gitu, emosinya masih labil. Tapi Mbak Fitria ini bersabar dan mau berusaha. Nah, awalnya itu cuy, si Mbak Fitria ini cabut gigi. Di mana cabut gigi itu dia sering merasa pusing. Nah dari situ cuy, dia ini dalam 2 bulan, ini kankernya benar-benar menggerogoti tubuhnya ini. Awalnya tidak tahu kalau dia ini terkena leukemia atau kanker darah ya cuy. Taunya itu saat dia itu ada benjolan yang kayak darah yang mau meletus gitu cuy. Dan majikannya khawatir sehingga memanggilkan ambulan. Saat di rumah sakit, itu dokter melakukan uji 2 tes, di mana sumsum bagian belakang. Mungkin dokter mencurigai darah yang mau meletus itu adalah bagian dari tanda-tanda kanker ya, sel kanker ya cuy. Nah, saat diambil sumsum belakangnya, ini baru ketahuan bahwa Mbak Fitria ini terkena kanker darah atau leukemia. Sel darah yang tidak normal ya cuy. Ini sel darah putihnya kurang gitu cuy. Nah, saat itu dokter menyarankan kakaknya untuk datang ke sini untuk donor sumsum belakang. Ternyata tidak cukup waktu. Akhirnya cancel lah si kakak itu datang ke sini. Itu perjalanan sel kanker untuk menggerogoti badannya Mbak Fitri itu sangat cepat sekali cuy. Penyebabnya apa sih Kak Isam kalau misalkan leukemia, sel kanker darah ini? Kak Isam baca beberapa artikel di mana leukemia ini bisa karena faktor keturunan ya cuy. Terus kena radiasi zat kimia ya. Pokoknya kena polusi udara. Leukemia juga bisa menyebabkan anemia ya cuy, kekurangan darah. Karena kan sel darahnya itu kan nggak normal gitu cuy. Nah buat kalian yang sering pusing-pusing kekurangan darah ya, cepet ditambahin darahnya gitu. Biar apa namanya keadaan metabolisme tubuh kita itu bagus gitu. Jangan ngedrop ya cuy. Buat kalian yang kurang-kurang darah nih, awas hati-hati ya. Ih Kaisa mah nakut-nakutin aja. Lah mengantisipasi itu kan lebih baik ya. Ini kan Mbak Fitri ini kan nggak terdeteksi cuy. Perjalanannya tuh 2 bulan itu, tiba-tiba kritis ya cuy ya. Iya balik lagi, semua itu kan sudah kode dan kodarnya Allah ya cuy. Sudah menjadi takdir terhadap hidup Mbak Fitri ya. Kita sebagai sahabat, kita sebagai teman seperjuangan, kita hanya mampu mendoakan, semoga Mbak Fitria diampuni segala dosa dan hilafnya, diterima amal ibadah dan iman Islamnya, dijembarkan kuburnya, dimudahkan proses pemulangannya, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sangat terharu sekali ya cuy, begitu banyaknya orang yang simpati dengan keadaan Mbak Fitria ini, sehingga banyak uluran tangan dan banyak orang yang menitipkan cinta untuk Mbak Fitria. Ya, kita tunggu kepulangan Mbak Fitria dengan hati yang bahagia ya cuy ya. Ingat, kematian itu adalah sudah garis hidup. Jangankan Mbak Fitri ya, kita pun akan esok pun akan sama menyusul. Ya kan? Untuk itu, bagaimana caranya kita menerima musibah ini dan semoga Allah mengganti yang lebih baik daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo cuy, kita hantarkan Mbak Fitria ini pulang ke Ponorogo dengan rasa bahagia, dengan rasa ikhlas dan semoga bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk hidup, semangat lagi untuk mengejar mimpi kita di Hong Kong sebagai pekerja migran tentunya bekerja keras. Mbak Fitria saja di usia 27 tahunnya dia meninggal dalam keadaan beribadah ya cuy ya. Dalam arti dia sedang merantau, sedang bekerja, mencari nafkah tentunya. Itu kan suatu ibadah ya cuy ya. Sungguh sangat mulia sekali. Semoga bisa dicontoh nih untuk teman-teman kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalian nggak usah kepikiran ini, pekerja migran resmi otomatis pemulangannya ini sangat mudah dan di-cover semuanya. Jadi kita cukup doakan saja. Oke? Nah itu cuy kisah Mbak Fitria yang apa namanya, Allah, menyayangi dengan mengambil di hari ini, Senin 18 November 2024. Telah berpulang Fitri nih, asal Ponorogo, salah satu pekerja migran Hong Kong ya cuy ya.
Nah, itu mungkin cerita yang bisa Sam sharing dengan kalian hari ini, semoga bisa menginformasikan kepada kalian yang masih simpang siur apakah benar Mbak Fitria itu, apa namanya, meninggal, ya. Terus juga ada kayak Tisam yang harus Kaisam tegur ya, untuk konten-konten kreator di luar sana, kalau misalkan kalian share sebuah video dan video itu ada di rumah sakit, mohon di-blur mukanya atau ditutup matanya dan jangan sampai vulgar sekali untuk memposting sebuah foto ya atau muka seseorang yang meninggal dunia itu secara vulgar demi konten. Ya kita boleh aja sih karena kita mungkin bersedih ya, mengekspresikan di-share ke teman, teman di-share lagi ke teman, nyampelah ke konten kreator. Jadi ujung-ujungnya diviralkan dengan muka meninggal dunia dengan kepala botaknya, terus kemana mana gitu. Walaupun kabar duka, ya etika bermedia itu harus kalian jaga ya untuk konten-konten kreator di luar sana. Jadi mohon nih untuk konten-konten kreator yang suka main TikTok atau YouTube atau apapun, kalau nge-share orang yang sakit, tolong hargai juga privasinya. Gejala leukemia itu diantaranya pusing ya cuy, sering pusing gitu, nyeri, terus ini sering sakit punggung belakang, terus apa namanya, penurunan berat badan gitu cuy. Jadi yang gemoy-gemoy ini kayaknya nggak kena leukemia ya, drastis penurunan berat badannya ya cuy ya. Terus apa namanya, kulit pucet, terus sering sakit, ya karena kan, sel darahnya itu kan nggak normal ya, jadi gampang untuk virus sama penyakit itu masuk. Jadi buat kalian yang cempean, kalau orang Jawanya, cempean itu doyan sakit, nah hati-hati ya, harus rajin olahraga mulai hari ini. Oke, Kaisam juga akan program olahraga insya Allah. Mungkin itu sharing Kaisam yang bisa Kaisam bagi untuk kalian, semoga bermanfaat, hati-hati dan jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan terlalu banyak kolesterol ya, jangan banyak makan gorengan. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bye-bye.